puji Tuhan, kami persilakan dulu. Haleluya, haleluya. Darah anak domba Allah, darah Yesus, darah yang tiada bercacat, tiada bernoda, darah yang telah menebus kita, darah yang sudah menebus kita, darah yang sudah menyucikan kita, darah perjanjian kekal, darah yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Itulah darah Yesus yang sudah menjadikan kita milik kesayangannya, yang senantiasa memuliakan Dia. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita, curahan Roh Kudus. Yang sudah dibangkitkan, bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Bekerjalah selama hari masih siang. Dari pujian nanti kemudian persembahan pujian dari Sangkor. Seperti waktu malam di
Haleluya. Puji Tuhan. Suatu pujian yang sungguh indah, suatu pujian mengajarkan kita untuk kita belajar setia, datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan, dan kita merasakan kasih Tuhan menguatkan kita. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus kami, yang sudah mengangkat kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kau pelihara kami sepanjang minggu ini. Kami rasakan kasih dan kuasa menyertai kami. Tidak akan boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Datang beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan puji-pujian kami, dan membawa persembahan-persembahan kami. Kerinduan hati kami semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tangkap pujian kita berikan persembahan kita. Keluarga Allah yang telah diselamatkan. Bukan lagi sebagai orang asing. Haleluya, puji Tuhan. Di dunia ini, di bumi ini, kita orang asing, kita pendatang, kita perantau. Tapi dalam kerajaannya, dalam keluarga Allah, kita bukan orang asing lagi, bukan pendatang lagi, bukan perantau lagi. Tapi kita semua adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Kita keluarga Allah, kita berada dalam kerajaannya. Haleluya. Tiba saja kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita rasakan kasih dan perhatian Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh firman Tuhan datang bagi kita pribadi lepas pribadi. Buka hati kita, haus dan lapar akan kebenaran. Saudara kita bangkit berdiri.
untuk kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, siapkan hatiku. Kerinduan kami yang sangat terdalam ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi kami agar kami mempraktekkan firman-Mu, kami hidup sesuai dengan firman-Mu, karena Engkau sudah berkorban, Engkau sudah membeli kami, membuat kami berharga, dan kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau selalu menuntun kami, membaharui kami terus menerus, untuk satu saat kami sempurna seperti Kristus sempurna, untuk menjadi mempelai Tuhan. Kami masuk pesta nikah anak domba Allah. Itu kerinduan kami, dan Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua untuk menerima firman-Mu dengan iman, menerima firman-Mu dengan percaya, yakin, dan memberikan hidup kami selalu diubah, dibentuk oleh firman-Mu. Kami sudah merasakan pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, Engkau bela kami. Kami bersyukur Tuhan, urapi kami semua untuk menyambut firman-Mu. Bahkan semua yang mengikuti, baik melalui siaran langsung, Engkau berkati, siaran tunda, semua yang mendengar firman-Mu diberkatilah setiap pendengaran kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
haleluya. Sungguh kita bersyukur dan segala anugerah kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang minggu sudah kita lalui dengan bermacam-macam pergumulan, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan minggu ini sampai pada siang hari ini kita merasakan pertolongan Tuhan begitu kuat bagi kita. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Siang hari ini kita diberkati lewat firman pengajaran yang terus-menerus membawa kita kepada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, impian-impian Tuhan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Tema kita pada siang hari ini adalah memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga. Beberapa tema ya sudah kita belajar tentang memahami banyak hal yang kita tidak pahami rencana Tuhan. Kita menjadi orang Kristen kadang-kadang nggak paham apapun. Dia sudah menjadi orang Kristen dan menjadi orang Kristen tidak memahami, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya tema tentang memahami ini saya berjuang, saya berdoa supaya saya mendapat dibukakan oleh Tuhan, supaya kita dicelikkan agar kita memahami apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Jadi penting kita pahami apa yang sudah diperbuat Tuhan, kita pahami sehingga kita selalu berharap, selalu percaya dan membuat hidup kita semakin menyenangkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi tema kita siang hari ini adalah memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga. Karena ayat ini berkata, sebab kamu tahu. Berarti kita harus paham. Sebab kamu tahu bahwa hidupmu telah ditebus. Banyak orang gak tahu. Banyak orang gak memahami bahwa hidupnya sudah ditebus, sudah dibayar, sudah dibeli. Sehingga hidupnya suka-sukanya, hidupnya semaunya, hidup dalam dosa. Karena gak memahami, saudara-saudara. Tapi mari siang hari ini saudara temukan di Alkitab kita dari suratan Petrus, 1 Petrus pasal 1, saudara-saudara, ayat 18 dan 19. Ketika saudara sudah menemukan, biar kita baca ayat ini, nanti kita baca sama-sama ayat yang ke-18. Jika saudara sudah menemukan, perhatikan kalimat pertama, sebab kamu tahu. Berarti harus kita pahami. Harus paham kita, namanya tahu, paham, mengerti. Ya, sudah kita baca ayat 18, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, terus melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, jadi saudara-saudara, orang Kristen kita, anak Tuhan, hamba Tuhan, harus tahu, harus memahami, ya, harus kita paham, saudara-saudara, supaya kita tahu. Kalau sudah paham, kita memahami bahwa Kristus sudah menebus kita. Banyak orang Kristen ya, saya jadi orang Kristen, dilahirkan dari orang Kristen, bapak saya Kristen, mama saya Kristen, jadi saya Kristen. Ya, nggak memahami bahwa dia sudah ditebus. Ya, hidupnya sudah ditebus. Kalimat ditebus ini sangat penting kita perhatikan. Ditebus itu artinya diselamatkan dari hidup yang tidak berharga. Sebelum kita menjadi anak Tuhan, hidup kita nggak berharga. Ya, diselamatkan dari hidup yang tidak berharga menjadi berharga. Diselamatkan, kita dulu budak dosa, budak iblis, budak daging. Begitu kita dulu. Tapi ayat membilang kita ditebus, kita diselamatkan. Ya, ditebus itu artinya kita dibayar lunas untuk dibebaskan. Jadi Kristus membayar kita lunas supaya kita
dibebaskan untuk menjadi milik Kristus, tidak lagi diperbudak, saudara-saudara. Jadi kita harus memahami, ya. Juga kita harus memahami di luar Tuhan hidup kita sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyang kita adalah kesia-siaan, ya. Yang kita warisi adalah kesia-siaan. Nah, kalau kita tidak ditebus, tetap sia-sia hidup kita. Hidup di dunia ini begitu, ya apalah hidup di dunia ini berapa tahun di dunia, ya, lalu meninggal dikuburkan mungkin mewah penguburannya dan tetap juga menjadi tanah, saudara-saudara. Nah, kalau dia tidak ditebus menjadi milik Kristus, satu saat dibangkitkan untuk dihukum, masuk ke dalam api neraka, saudara-saudara. Tapi kita ditebus, diselamatkan dari hidup yang tidak berharga, dari hidup sia-sia, kita diselamatkan. Ya, makanya kalau kita memahami bahwa hidup kita Tuhan menjadikan hidup berharga, harus kita hargai setiap hari, setiap waktu, hari-hari kita sangat berharga. Ya, kalau kita sudah dibayar dengan lunas, saudara-saudara, kita juga harus yakin, jangan bolak-balik kita diperbudak. Sudah dibayar kita dengan lunas, saudara-saudara. Jadi untuk menyelamatkan kita dan membayar harga supaya kita diselamatkan, tidak mampu dengan kekuatan emas atau perak. Ayat itu tadi mengatakan emas dan perak, kekayaan dunia ini, ya, harta kekayaan gak bisa menyelamatkan kita, gak bisa membayar lunas supaya kita tidak diperbudak. Harus Yesus datang, saudara-saudara. Harus Yesus datang dengan membawa darahnya, menyerahkan nyawanya supaya kita selamat. Jadi kita, saudara-saudara, harus memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga. Gimana supaya hidup kita berharga? Dibayar Tuhan lunas dengan darah. Ya, Dia korbankan nyawanya. Seharusnya kita mati tapi dikorbankan nyawanya supaya kita diselamatkan, saudara-saudara. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, kita pahami ini, saudara-saudara. Di luar Kristus hidupku sia-sia. Di luar Kristus hidupku hanya diperbudak. Yang memperbudak manusia, saudara-saudara, di luar Kristus adalah diperbudak iblis, diperbudak berhala. Coba kita tengok orang kalau tidak memahami penebusan darah Kristus, habis hidupnya diperbudak oleh berhala. Sudah jadi orang Kristen, tapi diperbudak berhala. Coba kalau melakukan di luar dari ibadah, banyak kali pengorbanan kita, banyak habis-habisan, ya, di luar Kristus. Tapi coba kalau kita di dalam Kristus, tidak ada lagi berhala menuntut kita, ya, memperbudak kita, saudara-saudara. Puji Tuhan, sudah lepaskan diri kita dari segala pemberhalaan itu, ya, terutama kita yang sudah terbiasa dengan berhala-berhala, kita warisi dari nenek moyang kita, ya. Adat istiadat yang berbau berhala. Coba saudara-saudara, masih lebih yakin kita upasa-upasa daripada firman. Coba kalau kita berpesta, kalau Parhata mengatakan begini-begini, kita bilang amin, amin, ima tutu. Tapi firman jarang kita bilang ima tutu. Lebih yakin, saudara-saudara, ya. Banyak orang Kristen lebih percaya kepada kata-kata orang tua daripada firman. Coba kita. Jadi hari ini biar kita memahami bahwa Tuhan telah menjadikan hidup kita berharga. Jangan lagi kita diperbudak iblis. Jangan lagi kita diperbudak dunia. Jangan lagi kita diperbudak daging, karena tiga yang memperbudak manusia ini, saudara-saudara. Berhala, ya, segala penghasilannya hanya untuk berhala. Coba kita, ya, yang biasa kita dulu mulai dari lahir berhala sampai mati berhala, saudara-saudara. Nah, kita mestinya diobat Tuhan. Begitu kita lahir diserahkan kepada Tuhan, jangan diserahkan kepada berhala. Ya, makanya kita diajar oleh Tuhan, anak-anak yang lahir bawalah kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Jangan campur aduk. Udah dibawa kepada Tuhan, dibawa lagi kepada berhala-berhala. Ya, sampai mati pun kita, orang meninggal dikuburkan oleh
orang saleh dikuburkan oleh orang saleh. Jangan dibalik lagi, sudah dikuburkan orang saleh, bawa lagi ke berhala-berhala. Hidup sia-sia, saudara-saudara. Jadi hari ini yang kita pahami, harus memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga. Ya, yaitu kita ditebus dengan darahnya. Ya, dengan darahnya supaya kita tidak lagi sia-sia. Ya, ditebus kita dengan darahnya, dibayar lunas supaya kita dibebaskan, tidak lagi diperbudak oleh iblis, oleh dunia, sampai oleh daging kita, saudara-saudara sekalian. Jika kita sudah memahami ini, ya, orang-orang yang sudah memahami bahwa hidupnya berharga kepada Tuhan, yang pertama dilakukan apa? Yang utama dilakukan ketika saudara sudah memahami hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Kan banyak kita nggak paham. Ya sudah, Kristus menebus saya dengan darahnya, ya cukup. Lalu kita nggak paham apa yang harus tindakan kita. Gimana sikap kita, bukti kita memahami bahwa kita sudah ditebus, kita sudah dibayar. Apa kita diam saja? Sudah dibayarlah di situ. Lalu tidak ada tindakan kita, apa yang diminta Tuhan, apa yang diimpikan Tuhan. Seringkali kalimat itu sangat penting saya sampaikan. Apa yang diimpikan Tuhan sampai dia berikan darahnya, diberikan nyawanya kepada kita. Ya, coba kayak orang tua melahirkan anaknya sampai berdarah-darah, sampai mau meninggal, hanya apa yang diimpikan orang tua? Tentu ada yang diimpikan orang tuanya. Aduh, kelak anak saya ini ya bisa menjadi anak yang baik, bisa lebih dari saya. Itu diimpikan orang tua dengan melahirkan anaknya dengan darah. Terlebih Kristus. Ya, kalau orang tua melahirkan kita belum dia sampai mati. Mungkin hampir mati seringkali juga. Tapi Kristus dengan darahnya dia sudah mati. Apa yang diharapkan dari kita? Nah, ini perlu kita pahami, saudara-saudara. Apa kalau Kristus sudah mati? Ya sudah mati, matilah kau di situ. Aku tetap hidup dalam dosa. Aku tetap menyembah berhala. Aku tetap hidup suka-suka dagingku. Begitu tindakan kita. Perih hati Tuhan, saudara-saudara. Ya, kayak pedihnya orang tua. Sudah dilahirkan kita, saudara-saudara. Gak pernah menyenangkan, terus menyakiti, terus. Aduh, gimana pedihnya hati orang tua, hati mama kita kalau kita lakukan itu, saudara-saudara. Terlebih Tuhan. Ya, terlebih Tuhan. Dia sudah memberikan darahnya. Ditebus kita dengan darahnya yang mahal. Ayat 19 itu tadi lagi, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat, untuk menebus kita. Jadi kalau kita paham bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga oleh darahnya, oleh nyawanya, apa yang diimpikan Tuhan dari kita, ini yang kita pahami. Apa yang diharapkan Tuhan dari kita? Yang pertama, saudara-saudara, supaya kita bersyukur, terutama bersyukur, memuji Tuhan, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Ya, kalau kita memahami Kristus sudah menebus kita dengan darahnya, yang pertama yang diminta kita beribadah. Ya, kita berbakti. Ya, kalau kita dilahirkan mama kita sampai berdarah-darah, berbakti kepada orang tua. Ya, hargailah, bersyukurlah, jangan menyakiti, saudara-saudara. Ya, kita berbakti kepada Tuhan. Dengan darahnya dia sudah membeli kita, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-9, silakan dulu baca Pak Mangun, ayat yang ke-14. Iya, Ibrani 9 ayat 14. Demikian betapa lebihnya darah Kristus, iya, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, perhatikan, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dilepaskan kita dari kesia-siaan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ya, dia menyucikan kita dari perbuatan sia-sia yang kita warisi dari orang tua kita, dari leluhur kita, dari nenek moyang kita, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya. Jadi itu yang pertama.
Jadi kalau kita sudah memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga karena darahnya, yang pertama yang diimpikan Tuhan dari kita, yang dirindukan Tuhan, yang diharapkan Tuhan dari kita, beribadah kepada Allah yang hidup, beribadah kepada Tuhan Yesus. Ini yang pertama, saudara-saudara. Jadi kalau kita tidak beribadah, sama dengan sudah mengecewakan hati Tuhan. Dia korbankan darahnya untuk beribadah aja kita begitu berat. Ya, inilah kalau kita pahami. Orang-orang Kristen yang tidak memahami bahwa Tuhan menjadikan hidupnya berharga oleh darah Kristus, beribadah itu paling sulit bagi dia, paling berat bagi dia. Untuk menyembah berhala senang. Coba kamu berpesta, senang berapapun, kemanapun. Kalau itu berpesta, wah pesta keluarga, pesta apa, dikorbankan. Tapi kalau untuk beribadah, jangan. Karena tidak memahami bahwa Tuhan menjadikan hidupnya berharga oleh darah Kristus. Puji Tuhan, kita dituntun oleh Tuhan. Saudara yang memahami bagaimana Tuhan menjadikan hidup kita berharga oleh darahnya, utama sekali bagi kita beribadah. Itu yang utama. Dari semua kegiatan-kegiatan di dunia ini, yang sudah memahami hidupnya berharga di hadapan, yang paling utama baginya beribadah. Itu yang utama. Semua kegiatan-kegiatan di dunia bisa ditinggalkan karena ibadah itu satu-satunya adalah kegiatan yang tidak sia-sia. 1 Korintus berapa itu yang sudah biasa? 1 Korintus 15. Ibadah itu adalah kegiatan yang tidak sia. Semua kegiatan yang lain sia-sia di hadapan Tuhan. Tapi 1 Korintus 15 ayat yang sudah sering kita baca, persekutuan dengan Tuhan, beribadah itu adalah jerih payah kita tidak sia-sia. Mari saudara-saudara, silakan 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Perhatikan. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam beribadah, giat dalam melayani Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terus, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jelas, sudah nggak ragu-ragu lagi kita. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga oleh pengorbanan darahnya, yang Tuhan nantikan, yang Tuhan impikan dari kita, beribadah. Puji Tuhan, saudara, beribadah. Ada yang bisa beribadah sekali seminggu, ada bisa beribadah 3 macam ibadah kita di pola pengajaran. Ada ibadah doa, ada ibadah PA, ada ibadah kaum muda, ada ibadah persekutuan dan seterusnya. Utamakan ibadah. Itu tanda kita sudah memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga oleh pengorbanannya. Beribadah kepada Tuhan. Ya, sampai ibadah itu paling menyenangkan. Tidak ada tempat di dunia ini bagi kita yang menyenangkan kecuali beribadah. Kalau Daud tahu harga beribadah, beribadah itu segalanya tempat menyenangkan. Tidak ada tempat yang paling menyenangkan di dunia ini kecuali beribadah. Berpesta kita, waduh menyenangkan berpesta. Kadang-kadang kecewa kita, aduh lelah aku, tapi kok gini sikapnya, kok gini. Pulang-pulang kita kecewa. Kegiatan yang lain di dunia ini, saudara-saudara, dan nilainya tidak kekal. Tapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kegiatan kita, ayat membilang, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, beribadah. Jerih payah tidak sia-sia, artinya jerih payah yang bernilai kekal. Jerih lelah yang bernilai kekal. Semua yang kita korbankan karena ibadah, nilainya kekal. Tentu setiap kita giat pasti ada pengorbanan. Ya, kegiatan apa saja semua ada pengorbanan. Saudara giat berpesta, gak bisa saudara datang dengan tidak pengorbanan. Apa saja kegiatan kita di dunia ini, pasti kita mengeluarkan pengorbanan. Tapi semua yang kita korbankan, baik kegiatan kita, jerih lelah kita, saudara-saudara, pengorbanan kita untuk beribadah, tidak sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan, dibalas oleh Tuhan, saudara-saudara.
Ini yang pertama yang Tuhan rindukan dari kita. Jadi orang yang tidak beribadah kepada Tuhan sangat mengecewakan hati Tuhan, memedihkan hati Tuhan. Aku sudah sampai mati, ya, menebus dosanya, membeli dia jadi milikku, beribadah aja suka. Pedih hati Tuhan, ya. Tapi bersyukurlah kita sudah kita belajar untuk beribadah. Apalagi yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang diminta oleh Tuhan ketika kita sudah menghargai, kita sudah memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga. Yang kedua, supaya kita terus dibaharui hari lepas hari sampai sempurna. Ya, ini yang kedua. Setiap hari kita Tuhan rindukan, sudah ada perkembangan dalam hidupnya. Ada pembaharu terus menerus. Sudah kulihat tabiatnya mulai makin kurang, makin baik, sampai satu saat kita sempurna. Itu dinantikan Tuhan bagi kita. Sama kayak anak kita, saudara-saudara. Begitu lahir kan kita lihat, oh berkembang, mulai bisa begini, terus makin baik. Itu dinantikan Tuhan, ya. Karena kita memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga oleh darahnya. Tuhan rindukan kita untuk terus dibaharui, terus dibentuk, ya, terus makin baik. Itu Tuhan rindukan. Jangan makin jahat, jangan makin buruk, ya. Tapi harus dibaharui dari sehari ke sehari. Kita terus dibaharui, saudara-saudara sekalian, ya. Jangan terus kita dikuasai oleh dosa, ya. 2 Korintus 4 dibaharui dari sehari, setiap hari ada perkembangan kehidupan kita makin baik, ya, dibaharui. Saudara-saudara silakan Bapak Monson ayat 2 Korintus 4, ya, ayat 16. Demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, iya, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iya. Jadi Tuhan rindukan bagi kita ada selalu perubahan dalam hidup kita. Dulu mungkin agak macam-macam tuh karakter kita, dibaharui. Oh iya, berubah dia sedikit demi sedikit, dibaharui dari sehari ke sehari sampai satu saat sempurna seperti Kristus. Dari mana kita dibaharui? Karena beribadah. Gak ada pembaharuan di luar ibadah. Tadi kita beribadah kepada Tuhan yang hidup, lalu kita meningkat. Oh, dalam ibadahnya ada perubahan. Ada perubahan. Gak lagi sama seperti dunia. Roma 12 ayat 1. Dia tidak lagi serupa dengan dunia. Sudah dibaharui. Ada perubahan. Jangan pula kita beribadah, tapi satu tabiat pun tidak bisa berubah dari kita. Juga mengecewakan Tuhan. Sudah beribadah kita, tapi kita lihat, oh benar, mulai berubah. Dia makin baik, karakternya, tabiatnya makin baik. Roma 12 ayat 1, silakan. Demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, beribadah kita, saudara-saudara. Tapi perhatikan, gimana selanjutnya diminta Tuhan ketika beribadah kita kepada Tuhan. Ada pembaharuan, berubah kita. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada perubahan, dibaharui kita. Gak serupa. Kalau orang dunia gampang benci, kita enggak. Kalau orang dunia gampang ribut-ribut, kita enggak. Berubah kita. Jadi kalau samanya kita dengan orang dunia, kita beribadah, tapi karakter kita lebih jahat dari orang dunia, Tuhan pun pedih kali hatinya. Ya, seharusnya ketika kita memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga, kita beribadah. Yang kedua, nggak lagi kita serupa. Ya, nggak lagi kita serupa. Sebelum kita beribadah dulu di luar ibadah kita memang bandel mungkin, tapi begitu kita beribadah, ayat mengatakan jangan lagi kamu menjadi serupa dengan dunia. Lanjut, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, ini yang kedua, saudara-saudara. Ya, semakin kita berubah, hidup kita semakin berharga.
Semakin kita beribadah, hidup kita sangat berharga. Jadi di hadapan Tuhan, kalau kita memahami Tuhan menjadikan hidup kita berharga, ayo pertahankan hidup kita berharga. Pertahankan, hidup saya berharga. Bukti hidup saya berharga, saya beribadah. Saya beribadah. Karena itu yang dinantikan Tuhan. Saya lagi berharga di hadapan Tuhan. Buktinya, saya nggak lagi serupa dengan dunia. Nggak serupa, saudara-saudara. Sudah berubah kita. Ya, berubah kita, saudara-saudara sekalian. Kita dibaharui. Ya, tetapi pembaharuan budi. Berlanjut lagi ayat 3 lagi. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Iya. aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Iya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iya. Kita berubah. Banyak kita menguasai diri kita. Menguasai diri berkata-kata, menguasai diri untuk tidak sembarangan bertindak, berkata-kata. Itu kita, saudara-saudara. Udah berubah kita. Dulu, gampang kali kita. Orang buat gitu, kita lebih parah lagi, saudara-saudara. Ini yang kedua yang Tuhan harapkan bagi kita. Kalau kita memahami bahwa Tuhan sudah menjadikan kita berharga, saudara-saudara. Pertama, mari beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah itu yang diharapkan Tuhan. Yang kedua, berubah kita. Gak lagi serupa dengan orang dunia. Jangan serupa kita. Kalau kita masih sama saja dengan orang dunia, orang lakukan itu, kita lakukan juga dulu. Sayang kali darah Kristus yang sudah membeli kita, saudara-saudara sekalian. Ya, mari kita berubah dari hari ke hari, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, apalagi yang dinantikan Tuhan ketika Dia sudah membeli kita dengan darahnya. Ya, yang ketiga yang diharapkan Tuhan, kita menjadi senjata kebenaran. Ya, jangan lagi serahkan hidup kita untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa. Karena kita sudah diubah tadi, tidak lagi serupa dengan dunia. Tapi mari berikan tubuh kita ini untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, yang lain berkata, biarkan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, menjadi bait Allah. Apa artinya bait Allah? Apa artinya tubuh kita menjadi tempat Roh Kudus? Hidup kita menjadi senjata kebenaran. Ya, ayat itu sudah sering, Roma pasal yang ke-6. Coba mari saudara-saudara sekalian, agar kita berjuang memahami bahwa Tuhan membuat hidup kita berharga. Semakin kita menjadi senjata, alatnya Tuhan untuk berbuat kebenaran, waduh, kita berharga, saudara-saudara. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Mari silahkan Bapak Mangunsung akan membaca ini kepada kita. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, Iya. untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Perhatikan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, Iya. sebagai orang-orang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Iya. Nah ini saudara-saudara, tubuh kita ini untuk senjata kebenaran. Tentu nggak suka kita ada dusta, ya, ada tipu, ada dosa. Ya, kita serahkan hidup kita ini untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, senjata kebenaran, menolak segala namanya tidak benar, menolak segala tipu muslihat iblis, menolak segala dusta. Kita senjatanya. Mulai kita bertindak, kalau itu nggak benar berarti kita tolak. Oh, nggak benar ini. Ya. Salah ini sudah namanya senjata yang mampu menolak, saudara-saudara. Dan itu yang Tuhan rindukan. Yang ketiga bagi kita, tubuh kita ini dipakai oleh Tuhan menjadi senjatanya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk menolak segala yang tidak benar. Bertindak kita, saudara-saudara, ya, banyak yang tidak benar. Kita harus, ayat membilang,
serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ayo tubuh kita ini, ya, kalau berani kita menolak yang salah, itu sudah senjatanya Tuhan kita, saudara-saudara. Ada yang salah, kita berani, saya enggak. Seumpama ada uang enggak beres, ya udah, ini ada uang begini, kita enggak, ya. Kita dulu, tahun-tahun dulu ada ditawari, Bapak mau supaya dibangun gereja Bapak itu, katanya. Ya, uang dapat 100 juta, tapi tanda tangani 50 juta aja sampai. Loh, aku bilang, masa aku tanda tangani 100 juta sampainya hanya 50 juta? Enggak ada penting bagiku itu. Ya, segala sesuatu yang enggak benar, tidak ada gunanya, saudara-saudara. Ya, lebih baik kita menjadi senjata kebenaran di tangan Tuhan daripada kita menjadi senjata kejahatan di tangan yang bukan Tuhan. Senjata kebenaran. Dan kalau kita menjadi senjata kebenaran, ayat sudah sering kali berkata, orang benar itu tidak minta-minta. Orang benar itu sangat diberkati Tuhan. Kalau kita menjadi senjata kebenaran, kita dilindungi, kita diberkati sampai tak habis-habisnya berkat yang Tuhan berikan, asal mau kita di tangan Tuhan menjadi senjata kebenaran. Ya, dan kita praktikkan itu, saudara-saudara. Di zaman yang sekarang ini sulit tentang hidup, tentang kebenaran. Tapi mari, ya, kita di tangan Tuhan menjadi senjatanya Tuhan, alatnya Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Terutama kami hamba Tuhan, menyampaikan kebenaran sesuai dengan firman. Ya, apapun resikonya, kami menjadi senjatanya Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Gak bisa kita tawar-menawar, saudara-saudara. Oh, ini supaya senang jemaatnya, udahlah, gak usah tunjuk-tunjuk dosa. Biarlah yang berdosa, yang penting jaga gereja, yang penting dia begini. Enggak, saudara-saudara. Kalau kita nggak senjata kebenaran, kita tidak di tangan Tuhan. Tapi kita menjadi senjata kebenaran di tangan Tuhan. Ya, Mazmur 5 ayat berapa itu mengatakan bahwa orang benar itu dipagari oleh Tuhan, diberkati oleh, asal mau kita senjata kebenaran. Yang dicari Tuhan itu adalah orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Ya, Mazmur 5 itu coba dicari ayatnya. Iya. Ayat yang ke-13. Mari saudara-saudara, mungkin orang mengecehkan kita, kalau kau nanti benar-benar aja, kau jualan, kau kerja di kantor, kau ya terima uang-uang gini aja, tuh kapan kau bisa kayak orang? Ya biarin, kita bilang. Gak apa-apa kalau saya hidup benar. Jelas aku dipagari, diberkati oleh Tuhan. Sampai anak-anak cucu kita tidak terlantar. Itu kata firman. Silakan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Iya. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Inilah sudah. Asal mau kita menjadi senjata kebenaran di tangan Tuhan. Berani menolak yang salah. Ya. Berani menolak dosa. Segala hal-hal yang gak benar. Berani kita tolak. Ya. Pasal 37 yang sudah sering juga kita baca. Orang benar itu hebat kali. Berkat Tuhan dalam hidupnya, saudara-saudara. Ya, ayat 34 Mazmur 37 ayat yang ke-20, supaya kita berjuang. Ya, uang-uang yang tak benar itu menyusahkan kita. Segala sesuatu yang tidak benar itu hanya menyusahkan kita, saudara-saudara, membuat kita tidak di tangan Tuhan. Silakan. Demikian ayat 26. Iya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. 37 dulu ayat 25. Ayat 25. Iya. Dahulu aku muda, Iya. sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Ditinggalkan Tuhan, apalagi ditinggalkan sesama. Gak pernah, asal dia benar. Bersama dengan teman bagus, bersama dengan Tuhan juga. Gak pernah ditinggalkan orang benar. Terus, atau anak cucunya meminta-minta roti. terus Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Iya. Dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. sangat luar biasa, saudara-saudara. Ayo kita, ya, menjadi senjatanya Tuhan, senjata kebenaran.
Ini makanya Tuhan nantikan kepada kita. Jadi kalau kita memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga, ayo, Yesus rela mati supaya aku menjadi senjata kebenaran. Orang-orang di sana berbuat dosa, berbuat curang, berbuat tipu-tipu, saya enggak. Karena Yesus sudah rela mati, dia sudah mati memberikan darahnya. Jadilah aku menjadi senjata Tuhan, menjadi alat kebenaran. Sedikit kita miliki karena kebenaran itu lebih bagus, kata Alkitab. Ya, berapapun itu, karena kebenaran itu lebih sedikit berkat kita, tapi kita karena itu kebenaran. Itu sampai membawa kita di dunia ini, anak-anak kita nggak minta-minta, sampai kita bisa meminjamkan, sampai masuk kita ke kota kebenaran. Surga itu namanya kota kebenaran. Ya, tapi kalau kita ada hal-hal yang nggak benar, kita mau saja udahlah, ini untungnya besar, ini enak kali. Kita kehilangan, saudara-saudara. Kita terancam, anak-anak kita terancam, anak cucu kita terancam, sampai ke surga pun tidak dapat bagian kita. Gak masuk ke kota kebenaran. Semua hal-hal yang tidak benar, ayo lepaskan, saudara-saudara. Apa saja itu? Saya selalu lihat itu, selalu saya bilang kepada saudara. Ya, dari pelayanan sekian tahun, dari tahun 90-an kami melayani Tuhan, sudah berapa puluh tahun. Memang begini-gini saja, gak terlalu hebat, tapi kami melihat betapa hebatnya Tuhan itu. Ya, karena kita berani menjadi alatnya Tuhan tentang kebenaran. Diejek orang kita, direndahkan orang kita. Ya, saya seringkali juga diejek teman saya, kau kalau gini-gini saja, kapan kau punya gereja besar, kapan kau, bagi saya nggak masalah. Tuhan Yesus tidak bangun gereja, rasul-rasul tidak bangun gereja, tapi dibangun adalah jiwa-jiwa untuk hidup di dalam kebenaran, dikuduskan jadi mempelai Kristus. Tidak pernah saya kecewa walaupun dibilang, wah, kalau kau nggak terima begini-begini, hidup begini, ya nggak apa-apa. Hidup itu sangat singkat saja. Yang jelas, kalau kita hidup di dalam kebenaran, menjadi senjata kebenaran, itu diimpikan Tuhan sampai dia rela mati, saudara-saudara. Dia rela mati, dengan darahnya dikorbankan supaya kita menjadi senjata kebenaran. Dan kita hargai, saudara-saudara. Saudara yang enggak, ya masih suka-suka hal-hal yang enggak benar, karena banyak ini, banyak menyenangkan. Aduh, saudara-saudara, hati Tuhan sangat pedih melihat kita kalau kita enggak belajar, ya, menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, apalagi yang keempat, bagian yang terakhir, ya, diimpikan Tuhan karena dia sudah menjadikan hidup kita berharga. Yang keempat, saudara-saudara, ya, kalau Kristus sudah menyerahkan nyawanya, menyerahkan darahnya, menebus kita dan menjadikan hidup kita berharga oleh pengorbanannya, apa yang diharapkan Tuhan? Yang terakhir, yang keempat bagi kita, saudara-saudara, kita jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Ya, hiduplah kita untuk Tuhan yang sudah mati bagi kita. Ya, jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Ya, pedih kali hati Tuhan, dia sudah rela mati. Dulu kita diperbudak dosa, kita menderita, kita hidup sia-sia. Sekarang Tuhan angkat hidup kita. Hidup kita berharga. Lalu ketika sudah Tuhan angkat hidup kita suka-suka kita sendiri. Ya, kayak bangsa Israel dilepaskan dari budak, perbudakan ratusan tahun, generasi, berapa generasi mereka di Mesir diperbudak, tapi Tuhan lepaskan mereka dengan domba Paskah. Begitu diangkat sedikit, saudara-saudara, ada berkat. Ya, bangsa Israel gak punya apa-apa, tapi Tuhan berikan bermurah hati. Bangsa Israel, ketika engkau keluar nanti dari Mesir, ya, aku membuat orang Mesir bermurah hati. Minta saja, apa yang kau minta dari orang Mesir, ku buat bermurah hati. Datang orang Israel, bu, permisi, aku mau keluar tinggalkan Mesir. Minta emasmu dikasih, minta perakmu dikasih, minta kain-kain dikasih. Semua yang diminta oleh bangsa Israel, Tuhan buat bermurah hati. Karena kita nggak sadar betapa Tuhan itu berbuat bermurah hati bagi kita. Banyak kali dipermudah Tuhan bagi kita. Kita bisa kerja, diberkati Tuhan. Orang lain mati-matian kerja, usaha sana, usaha situ, begitu susah.
Coba ketika kita sudah menghargai korban Kristus, membuat kita berharga. Kayak semua dipermudah Tuhan. Dipermudah Tuhan. Dan yakini itu, Tuhan ikut permudah. Anak-anak kita kuliah, sekolah, Tuhan buat bermurah hati orang-orang di sekitarku. Dan Tuhan lakukan itu. Ya, Tuhan yang bisa lakukan. Karena Tuhan sudah janji. Ya, padahal dulu sudah tahu orang Mesir, kalau dilihat orang Israel di sekitar meludah dia, budak, orang miskin, orang susah. Jadi kalau kita orang Mesir melihat itu orang Israel, wah, orang Mesir sangat jijik melihat orang Ibrani. Tapi kali itu, ketika mereka minta air, minta emasmu, kasih, minta semua dikasih. Tapi apa perlakuan bangsa Israel? Melupakan Tuhan. Ketika di tangan mereka emas, di telinga mereka penuh dengan anting-anting, di tangan mereka gelang, di mana-mana emas mereka. Lalu Harun berkata, karena mereka teriak-teriak, ya Musa, agak turun-turun Harun, buatlah bagi kita berhala. Bangsa Israel mencopot semua anting-antingnya, semua emas dilepaskan, ayo buatlah berhala. Alangkah pedihnya hati Tuhan. Kalau untuk membuat patung, gampang kali bangsa Israel ini mengorbankan pengorbanannya untuk yang sia-sia. Dikumpulkanlah emas dari wanita, anting-antingnya dikumpulkan, ayo kumpulkan. Terbentuklah namanya lembu emas. Tidak tahu berapa banyak itu biaya dikorbankan mereka untuk lembu emas. Terjadi lembu emas ini, mereka bersorak-sorak, bangsa Israel, inilah Tuhanmu, inilah Tuhanmu, ayo berpesta. Kadang-kadang kita, begitu kita diberkati, Tuhan lupa kita. Padahal maksud Tuhan tadi, ketika bangsa Israel bermurah hati orang Mesir kepadanya, supaya mereka bisa membangun tabernakel, membuat kemah untuk Tuhan. Ya, selalu Tuhan katakan lagi, masih ada beberapa lagi sisanya, saudara-saudara. Tuhan bilang kepada bangsa Israel, ayo Musa, kasih tahu kepada bangsa Israel, kumpulkan semua orang yang terdorong hatinya, supaya memberikan persembahan, supaya aku buat tempat kudus, supaya di tempat kudus itu aku tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Dikumpulkanlah persembahan mereka yang terdorong hatinya. Terkumpullah saudara-saudara pembangunan kemah. Itulah yang kita pelajari, kemahnya Musa. Tapi mari, jangan kita hidup untuk diri sendiri. Ketika Tuhan sudah lakukan mujizat, Dia sudah rela mati supaya kita hidup berharga. Apalagi yang diminta oleh Tuhan dari kita, supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Mari saudara, kita perhatikan ayat ini. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Silakan. Demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, Kristus telah mati untuk menebus kita, membayar kita lunas, melepaskan kita dari kesia-siaan. Kristus telah mati supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Perhatikan. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iya. Supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Dia, hidup untuk Tuhan. Nah, inilah yang terakhir, saudara-saudara. Yang keempat, ya, hidup untuk Tuhan. Ya, sampai hidup kita hidup untuk Tuhan, ya, sampai menyerahkan hidup kita jadi mempelai Kristus. Puncaknya nanti hidup untuk Tuhan. Siapa mereka yang berjuang hidup untuk Kristus? Segalanya, saudara-saudara, dirindukan, diserahkan kepada Kristus, sampai hidup kita ini menjadi mempelai Kristus. Mulai dari kecil-kecil. Ayo, saya hidup untuk Tuhan. Kalau saya masih bernapas hari ini, saya bisa hidup untuk Tuhan. Ya. Segala yang kuterima, segala sesuatu yang Tuhan beri, pakai untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Apa saja, kalau kita bisa bernapas hari ini, kita bisa memiliki sesuatu hari ini, katakan itu adalah untuk Tuhan.
bukan untuk yang lain-lain. Makanya seringkali kita berdoa, Tuhan perlengkapi, berkati kami, limpahkan lagi berkat-Mu, lakukan berkat kesehatan, berkat keberhasilan, ya, supaya kami bisa pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami hidup untuk Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Dan inilah kerinduan Tuhan yang terakhir bagi kita. Hidup kita untuk Tuhan. Ya, ayat membilang mati kita untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Sampai mati kita pun hidup Tuhan. Tapi mari mulai dari hidup yang sekarang ini untuk Tuhan. Ya, hidup sekarang untuk Tuhan, sampai mati pun kita untuk Tuhan. Apa artinya mati untuk Tuhan? Mati kita pun dijaga oleh Tuhan. Saat kita mati, malaikat menjaga sampai satu saat pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali kita dibangkitkan untuk masuk pesta nikah anak domba Allah. Mari siang hari ini saudara-saudara memahami bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Kristus. Ya, apa yang diharapkan Tuhan, apa yang diimpikan Tuhan, apa yang Tuhan rindukan dari kita. Pertama, kita beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah yang hidup. Yang kedua, kita berubah, kita tidak lagi serupa dengan dunia. Berubah kita, pembaharuan, terus pembaharuan Tuhan berikan bagi kita hidup di bahagia. Yang ketiga, kita menjadi senjata di tangan Tuhan, senjata kebenaran, yang berani menolak dosa, berani menolak yang salah, berani menolak yang tidak suci, berani menolak, karena senjata kita ada di tangan Tuhan. Kalau kita menjadi senjata kebenaran, hidup kita dipagari, hidup kita diberkati. Bukan hanya kita, diri kita diberkati, anak-anak kita, sampai cucu kita diberkati, sampai masuk kita kepada kota kebenaran. Yang keempat, saudara-saudara, yang diimpikan Tuhan dari kita, jangan lagi kita hidup untuk diri sendiri. Hiduplah kita untuk Tuhan. Dia sudah mati bagi kita. Kalau apapun keadaan kita, apapun keberadaan kita, Tuhan, ini hidupku. Aku hidup untuk Tuhan. Aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Aku hidup untuk melayani Tuhan. Aku hidup untuk menyenangkan Tuhan. Itu saja kerinduan kita. Kita rindu sampai hidup ini untuk Tuhan. Sampai satu saat mati atau hidup kita hidup untuk Tuhan. Sampai menjadi mempelai Kristus. Pahamilah bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berharga. Jangan lagi hidup sia-sia. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi pakai hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita siang hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Rasa pujian syukur kita kepada Tuhan. Dia yang mengasihi hidup kita, membuat hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Ku berharga di matamu. Nyanyian NR dari nomor 244. Ku berharga di matamu. Kita naikkan dengan hati rasa syukur kita kepada Tuhan, membuat hidup kita berharga. Haleluya. 244 dari nyanyian rohani. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ku berharga di matamu. Kita bangkit berdiri. Ku berharga. Mulia dalam pandanganku, amin. Ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihi, Yesus yang mengasihi. Kau ku panggil, kau ku panggil.
Amin. Akui hidup kita berharga bagi Tuhan. Dalam pandangan-Mu berharga di mata-Mu. Aku yang Engkau panggil. Tangan kita ku dipanggil, dijadikan kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk, sekali lagi ku dipanggil, kita percaya, berikan hidup kita. Ku dipanggil, dijadikan kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan. Kita sembah, haleluya, haleluya. Darah-Mu Tuhan, darah yang mahal membuat kami berharga. Haleluya, dengan darah yang mahal Tuhan jadikan hidup kami berharga. Haleluya, Engkau rindukan kami Tuhan, Engkau impikan kami beribadah, Engkau impikan kami lagi berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, siang hari ini kepada kami firman-Mu ya Tuhan. Dengan darah-Mu yang mahal sudah menebus kami, membayar kami Tuhan. Kami tidak lagi menjadi budak dosa, kami tidak lagi sia-sia hidup ini Tuhan. Hidup kami berharga, hidup kami berguna bagi Engkau. Setiap detik hidup kami berguna di hadapan Tuhan. Setiap detik hidup kami itu beribadah kepada-Mu. Setiap detik hidup kami supaya kami berubah tidak serupa dengan dunia ini. Setiap detik hidup kami menjadi senjata Allah untuk kebenaran. Bahkan sampai setiap detik hidup kami hidup untuk Engkau Tuhan. Selipkan mata rohani kami Tuhan untuk memandang rencana Tuhan yang begitu hebat bagi kami. Jangan kami sia-siakan pengorbanan-Mu, jangan kami hinakan pengorbanan-Mu Tuhan, tapi kami hargai pengorbanan Tuhan, agar hari-hari hidup kami gunakan dengan
dengan baik. Kami berharga sampai Engkau angkat kami, Engkau bentuk, Engkau persiapkan kami menjadi mempelai-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami. Dengan tubuh dan darah-Mu kami mampu mengalami keobahan demi keobahan. Kami bersyukur. Berkati yang melayani perjamuan kudus, berkati kami yang menerima tubuh dan darah-Mu, supaya kami mendapat kekuatan yang baru. Kami bersyukur. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pujian dan syukurku, kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Pujian dan syukurku. menyenangkan-Mu. Kami wujudkan apa yang diimpikan Tuhan dari kami. Kami beribadah, kami berdoa, kami menjadi senjata Allah
Terima kasih Tuhan. Hidupku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan. Siang ini juga ada tubuh dan darah-Mu bagi kami, membeli kami, menebus kami, agar kami tidak diperbudak lagi oleh kesia-siaan Tuhan. Setiap detik hidup kami berharga. Tidak sia-sia hidup kami di dunia ini. Kami harus berjuang untuk memakai hidup ini bagi kemuliaan-Mu. Perlengkapi kami Tuhan. Firman-Mu tidak sekedar kami dengar, tapi menjadi praktek dalam hidup kami. Ampuni kami, seringkali hidup kami mengecewakan Tuhan. Seringkali kami tidak beribadah, seringkali kami tidak berubah. Engkau menginginkan kami berubah. Dengan tubuh dan darah-Mu ada kuasa bagi kami untuk kami berubah, memenuhi rencana Tuhan, memenuhi apa yang Engkau impikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah Kristus. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat darah Kristus, darah yang mahal, lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari apapun di dunia ini. Darah yang mahal ini sudah menebus kita, menyelamatkan, memberikan hari-hari berharga bagi kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah digenapkan firman-Mu dalam hidup kami. Tidak sia-sia hari-hari kami, tapi pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kami.